Selamat datang di channel Rumus Jago Dagang. Tempatnya lo belajar bisnis pakai logika, bukan cuma modal nekat atau motivasi kosong. Bareng gue, Bang Jago Dagang, kita bakal kuliti habis dunia usaha murni dari sisi realita di lapangan. Di sini nggak ada teori ribet, nggak ada janji kaya instan, dan kita jelas nggak jualan mimpi. Kita bahas bisnis apa adanya, biar lo bisa jalanin usaha dengan lebih tenang, terarah, dan tetap cuan jangka panjang. Lo pasti sering dengar pepatah motivator di panggung yang bilang, jangan pelit sama diri sendiri, atau uang itu energi. Kalau mau dapat yang besar, harus berani keluarin yang besar. Atau yang paling kencang sering kita dengar, gaya aja dulu biar kelihatan pantas, nanti rezeki ngikut. Kedengarannya asik banget kan? Bikin lo ngerasa sah-sah aja buat gesek kartu kredit, beli barang bermerek, berkedok ngasih penghargaan buat diri sendiri. Tapi coba lo turun ke lapangan dan lihat bos-bos asli yang merintis dari nol. Lo pasti punya minimal satu kenalan pengusaha yang penampilannya super minimalis. Bajunya kalau nggak hitam ya putih polas, gayanya monokrom terus tiap hari nggak pernah berubah. Makan siang masih suka di warteg langganan. Kemana-mana bawa botol minum sendiri, dan kalau diajak nongkrong di tempat mewah, dia cuma senyum dan lebih milih pesen teh tawar. Orang-orang di sekitarnya ngatain dia pelit, dibilang medit, perhitungan, kikir, nggak bisa nikmatin hidup. Tapi lucunya bosku, pas ekonomi lagi gonjang-ganjing, saat orang yang gayanya selangit pada pusing di teror tagihan, si orang pelit ini dengan tenangnya nyaplok ruko insaran atau beli tanah pakai uang tunai. Gimana ceritanya logika pelit ini bisa ngalahin hukum ketertarikan para motivator? Sederhana, karena apa yang orang awam sebut sebagai pelit, di dunia bisnis jalanan itu disebut sebagai efisiensi ekstrim. Mereka sebenarnya nggak pelit, mereka cuma sangat rasional dan bersikap stoik dalam memperlakukan uang. Banyak pengusaha pemula yang baru untung sebulan 2 bulan, egonya langsung meledak. Ngerasa wajib naktir teman-temannya tiap akhir pekan, ngerasa harus ganti kendaraan biar kelihatan sukses di mata keluarga, ngerasa harus sewa kantor mahal padahal kerjaan masih bisa diberesin dari meja kamar. Lo ngebakar uang lo buat ngebeli validasi orang lain, lo pakai keringet lo untuk ngasih makan ego lo. Sedangkan orang-orang yang dicap pelit ini, mereka udah selesai sama dirinya sendiri. Mereka paham betul bedanya kebutuhan operasional dan kebutuhan emosional. Mereka memisahkan perasaan dari dompet. Saat lo ngeledek gaya hidup mereka yang membosankan, mereka justru lagi memangkas habis semua pengeluaran atau pemborosan yang sama sekali nggak ngasih nilai tambah buat arus kas mereka. Mereka tahu persis, dalam bisnis, uang tunai adalah peluru. Kalau pelurunya lo tembakin ke udara cuma biar dibilang jagoan sama orang lewat, lo bakal mati konyol waktu perang beneran datang. Logika jalanannya begini, lo nggak akan pernah bisa ngontrol kapan pasar lagi sepi, kapan harga bahan baku tiba-tiba naik, atau kapan pelanggan kabur. Itu semua murni di luar kendali lo. Tapi, lo punya kendali penuh 100% atas apa yang keluar dari dompet lo hari ini. Orang yang kaya beneran memilih untuk fokus pada apa yang bisa mereka kontrol. Mereka menahan diri, mereka menunda kesenangan. Bukan berarti lo nggak boleh nikmatin hidup, tapi lo harus cerdas. Nikmatin hidup pakai uang dingin dari hasil gulungan keuntungan murni lo, bukan pakai uang panas yang seharusnya masih muter sebagai darah di dalam bisnis lo. Mulai sekarang, kalau lo mau usaha lo tahan banting, buang jauh-jauh rasa gengsi lo. Nggak perlu buru-buru pengen kelihatan kaya. Evaluasi lagi pengeluaran lo hari ini. Coba cek, mana biaya gaya hidup yang nyedot arus kas lo diam-diam. Lakuin perbaikan kecil ini secara konsisten. Paksain diri lo buat motong kebocoran finansial. Pelan-pelan aja, jadikan keuangan lo 1% lebih sehat setiap harinya. Tumpuk uang tunai lo dalam diam. Biarin aja orang ngatain lo pelit atau perhidungan. Karena di akhir cerita, saat lo punya kebebasan finansial sejati dan bisnis lo berjalan stabil tanpa utang mencekik, semua cibiran mereka otomatis nggak ada harganya sama sekali. Kalau lo ngerasa obrolan kita hari ini nampol dan ngebuka mata lo soal realita mengelola uang di lapangan, pastiin lo klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya.
kita bakal terus bongkar rahasia dapur bisnis yang gak pernah diajarin di sekolahan manapun. Jangan lupa juga share video ini ke temen lo yang hobi foya-foya berkedok self-reward, biar mereka cepat sadar dan ngerapihin arus kasnya. Gue Bang Jago Dagang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap waras dan jaga terus arus kas lo bosku.